tentang kelulusannya. Jadi kelulusannya itu 70% kelulusannya. Jadi kalau 20 peserta minimal 18 itu lulus. Nah, nanti bagaimana lulusnya ya bisa-bisa Bapak Ibu lah ya. Dibimbing, diarahkan segala macam. Nah, kalau offline bisa nggak Pak? Bisa, sangat silakan. Saya juga dulu pernah melakukan diseminasi offline ya ke sekolah-sekolah. Saya dulu menemui kepala dinas saya bawa surat dari Microsoft tentang diseminasi ini, lalu saya menghadap dan beliau menyambut dengan baik. Nah, setelah itu kita bisa melakukan ke sekolah-sekolah, tentunya gratis ya, Microsoft tidak menganjurkan untuk berbayar. Jadi gratis, tapi kita tetap harus melihat situasi dan kondisi. Jadi Microsoft tidak menganjurkan juga kalau zonanya merah dan saat itu ada PPKM tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, tetap online ya. Kita melihat situasi kondisinya. Tapi kalau misalnya diperbolehkan tetap muka ya silahkan tetap muka. Pak, ini cuma sekolah, satu sekolah kok. Oh, oke, nggak apa-apa, mungkin satu sekolah kan lebih bagus. Artinya betul-betul kita mendampakkan kepada sekolah kita gitu ya. Tanggal 20 Bapak Ibu nanti pembentukan kelasnya tanggal 21. Nah, ini para master trainernya masuk tidak? Tidak ya. Saya tidak masuk ke sini, tidak masuk ke kelas. Jadi hanya Bapak Ibu dan siswa dan peserta saja yang ada di Teams. Saya nanti hanya menerima laporan. Nah, nanti bentuk laporan seperti apa nanti akan dijelaskan di bagian akhir. Jadi nanti pesertanya hanya Bapak sebagai trainer dan peserta sebagai pesertanya dalam kelas. Pelaksanaan diseminasinya 3 hari, 22, 23, dan 24. Ini sesuai dengan kebutuhan 32 JP. Ya, materinya apa saja nanti ada di bawah. Penyelesaian tugas awal tanggal 28 Juli, ini batas akhir Bapak Ibu ya. Batas akhir peserta menyelesaikan tugas tanggal 28 Juli. Validasi kelulusan itu maksudnya Bapak Ibu membuat pengumuman kelulusan. Jadi kelulusan itu nanti dari siapa? Kelulusan itu dari Bapak Ibu, bukan dari saya. Jadi menyatakan peserta itu lulus atau tidak itu Bapak Ibu ya. Jadi bukan kami tapi Bapak Ibu semua. Nah, terus sudah validasi penentuan kelulusan tanggal 1 Agustus ini Bapak Ibu tanggal 30 ini Bapak Ibu harus setor ke saya. Peserta yang lulus berapa, ini laporan. Ya, tanggal 30 ini Bapak Ibu laporan. Di tanggal 30 laporan trainer kepada master trainernya. Jadi laporan pesertanya berapa, yang lulus berapa, terus nanti foto-foto kegiatan, screenshotnya, terus absensi dari timsnya, itu ya, di sini itu. Setelah dilaporkan nanti Bapak Ibu rilis nih kelulusannya, Bapak Ibu sendiri yang buat ya 1 Agustus. Nah, siapa aja yang lulus gitu dibuat. Nah, ini setelah itu sertifikat akan dikeluarkan oleh Microsoft. Nah, nanti saya akan meneruskan apa yang Bapak Ibu berikan kepada saya, nama-nama peserta yang lulus itu, saya teruskan kepada pihak Microsoft. Nanti Microsoft akan merilis sertifikat itu, ya. Tapi sertifikat itu bukan sertifikat trainer, tapi sertifikat pelatihan, ya. Seperti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu nanti berhenti sampai di sini, tidak mengikuti TOT, tidak mengikuti diseminasi, maka Bapak Ibu sama saja dengan pelatihan biasa. Ya, tidak. Nanti kalau ada misalnya perekrutan trainer dari Microsoft, Bapak Ibu tidak bisa ikut, ya, karena sertifikatnya tidak memadai gitu ya. Karena dia ada lisensinya Bapak Ibu ya. Ada lisensinya dari Microsoft. Nanti jika Bapak Ibu lulus nanti akan dapat nomor lisensi yang nanti Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam akun EduTrack Bapak Ibu masing-masing. Nah, terus nih Bapak Ibu materi-materinya seperti yang kemarin sama ya. Jadi ada materi Microsoft Teams, ada MEC, Microsoft Educator Center ini ya. Nah, ini
Mac ini biasanya tidak di dalam, ini hanya dijelaskan ya, kalau dijelaskan saja nanti dikasih cara-caranya seperti saya kemarin. Microsoft Teams ini yang paling banyak ya. Ada berapa ini? Ada chat, kalender, assessment ya. Nah, ini yang lama ini ya. Nah, ada Microsoft Teams, ada Microsoft Forms ya, ada Sway, ada Classnote, notebook, dan yang terakhir ada OneDrive sebenarnya. Tapi kalau OneDrive tidak, ini kelas pokok ya, kelas pokok. Nah, ini yang harus diajarkan nanti oleh Bapak Ibu semua ya. Dan ini harus ada laporannya setiap materi, misalnya Mac. Nanti webinar Mac digabung misalnya dengan Teams. Nah, nanti judul webinarnya harus sama dengan ini ya, terus absensinya, terus screenshot-nya ya. Oh, dan ini ya, saya lupa lagi, link rekaman, jadi jangan lupa direkam. Link rekaman dari Bapak Ibu melakukan webinar. Terus kalau yang offline gimana Pak? Yang offline cukup Bapak Ibu melakukan kalau saya kemarin, kalau offline itu tidak full 3 hari, tidak. Jadi saya 1 hari pertemuan tatap muka, menjelaskan tentang Microsoft Teams, bagaimana cara masuk Microsoft Teams, buat kelas segala macam. Setelah itu nanti online webinar, yaitu menjelaskan yang lain selain Teams, yaitu Forms, Sway, begitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu menjelaskan, memberikan materi, jangan lupa berikan tugas seperti yang saya lakukan kemarin. Tugasnya boleh sama Pak, boleh beda, boleh. Yang penting mencakup kompetensi tujuan dari pembelajaran itu sendiri ya. Jadi Bapak Ibu nanti disilahkan untuk membuat tugas berdasarkan materi ini tadi. Materi. Misalnya kalau form ininya harus bisa buat soal nih. Maka di situ harus buat soal semua gitu ya. Nah, ini. Ya pokoknya samalah dengan yang kita lakukan kemarin gitu kan. Itu aja. Copy paste juga nggak apa-apa, masukkan aja ya. Copy paste soal yang deskripsi atau perintah yang dari saya itu, pastikan tinggal ganti-ganti aja gitu ya. Nah, terus modul nanti akan saya kasih semua Bapak Ibu. Modul akan saya kasih semua lengkap dari modul 1 sampai modul 5. Nanti silakan ditambahkan, di-download ketika Bapak Ibu siap untuk melakukan diseminasi. Bagaimana nanti kami bisa melihat Bapak Ibu siap diseminasi? Bapak Ibu wajib menyetorkan flyer. Ke kami secepatnya sebelum tanggal 19 ya. Sebelum tanggal 19 minimal flyer sudah dikasih ke kami. Artinya Bapak Ibu nanti sudah siap untuk melakukan diseminasi. Maka kami akan memasukkan Bapak Ibu ke Microsoft Teams wilayah. Nanti di situ akan ada modul-modul yang bisa Bapak Ibu download dan bisa Bapak Ibu jadikan bahan untuk pelatihan kepada teman-teman nanti. Gitu ya. Nah, terus Bapak Ibu, nanti di situ kan ada redeem code, tetap ada redeem code. Karena redeem code ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk rekam jejak Bapak Ibu melakukan diseminasi. Nah, redeem code ini nanti akan dikasih oleh master trainer masing-masing. Jadi kalau kemarin pembimbingnya Ibu Linda, maka minta ke Ibu Linda. Kalau kemarin pembimbingnya saya, maka minta ke saya. Atau yang ke Pak Aris, nanti minta ke Pak Aris. Nah, redeem code ini nanti akan di tracking Bapak Ibu semua melalui EduTrack. Jadi nanti Bapak Ibu layak atau tidak untuk menjadi trainer, gitu ya. Terus nanti juga ada survei. Survei ini juga nanti terkait dengan kegiatan trainernya, ya. Nah, nanti Bapak Ibu harus mengirimkan data awal. Nah, ini pengiriman data awal peserta diseminasi per klaster kepala sekolah pengawas. Maksudnya ini Bapak Ibu nanti Bapak harus mengirimkan data-data peserta diseminasi, berapa kepala sekolah, berapa ini. Nah, itu ya. Jadi nanti juga akan terlihat nanti di form itu apa saja yang harus Bapak Ibu masukkan ya. Nanti saya kasih tahu. Oke, ini tugas trainer. Bapak Ibu melaporkan data peserta kegiatan, ya, melakukan live event, penutupan, pembukaan,
mengundang peserta dalam kelas, mengundang peserta yang masuk ke dalam sistem sebagai owner. Jadi ini tidak diwajibkan ya. Bapak Ibu mau memasukkan silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Terus mengatur jadwal webinar, melakukan recording saat TOT. Nah ini Bapak Ibu wajib recording ini ya, karena nanti link recordingnya itu harus disertakan dalam laporan. Laporannya nanti dalam bentuk sway ya. Terus dalam pelaksanaan TOT ini nanti ada online, ada offline Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Kalau online silakan webinar seperti ini, berarti kan. Kalau offline juga berarti tatap muka dan terbatas harus memenuhi protokol kesehatan. Gitu. Oke. Untuk sementara itu dulu. Silahkan jika ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Silakan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait diseminasi? Ibu Laili, ada yang ditanyakan? Iya Pak. Saya kan rencananya mau offline ya Pak ya. Ya, saya maunya hanya satu sekolah saja karena situasi pandemik juga kan. Nah, kata Bapak tadi kalau offline itu tetap kita harus menjalankan secara online ya Pak ya? Oh, iya ya. Tidak juga Bu, ini pengalaman saya kemarin, gitu, tahun kemarin. Jadi kan karena saya bukan di sekolah saya dulu itu, jadi saya lakukan online-nya satu hari, offline-nya satu hari, sisanya yang 2 harinya online. Tapi kalau Bapak Ibu bisa offline semua ya lebih bagus gitu. Disilahkan. Jadi bukti kalau kita sudah melakukan pengajaran kepada peserta itu berupa foto-foto saja ya Pak, tidak perlu video seperti kita webinar. Untuk yang offline, daftar hadir tetap daftar hadir offline tertulis, terus foto, terus hasil mereka mengerjakan tugas. Jadi nanti kan ada tugas hasil rekapnya ya, misalnya si Badu, Microsoft Teams, Waze segala macam berapa nilai-nilainya. Nah itu nanti dilampirkan di dalam laporan untuk yang offline. Gitu. Format lampirannya ada ya Pak yang offline? Oh ada. Nanti kami kasih semua Bapak Ibu. Oke. Jadi misalnya offline ini kan tidak hanya 3 hari Pak ya, bisa sampai tanggal 28 terakhir apa tugas selesai ya Pak ya? Iya betul. Boleh kita mendampinginya bisa sampai tanggal 28 kan Pak ya? Iya betul, disilahkan. Nah, lebih bagus ya. Ibu Nura ini ada yang tanyakan? Yang lain silahkan jika ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan Pak, tadi ada penjelasan pembuatan flyer Pak. Katanya pembuatan flyer itu harus kita setorkan supaya kita mendapat materi. Terus terang saja saya belum pernah membuat flyer Pak. Kira-kira program apa yang digunakan untuk pembuatan? Kemudian yang kedua pemberian nilai. Nah, apakah ada standar untuk pemberian nilai? Sekiranya peserta kan ada yang standar minimalnya berapa? Ada skor-skornya, ada aturan tentang penskoran atau rubrik tentang penskoran untuk karena peserta yang saya dapatkan ini cukup banyak Pak, dengan merepotkan juga ada 41 peserta, ada kepala sekolah, ada sebagian besar yang ada di kemudian sekiranya Pak ya tanggal 22-24 itu diseminasi. Misalnya, kiranya karena sekolah kami ini kan akhir-akhir Juni ini akan mengadakan akreditasi.
Kalau umpamanya saya itu ada pas kegiatan akreditasi, ada tanggal yang saya pindah, kira-kira Oke, baik Ibu ya. Nuraini, saya sudah tangkap. Ini ada Master Oom. Monggo, Pak Oom, bantu jawab dong. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Asep. Selamat siang ya. Sini masih pagi. Terima kasih Bu Nuraini. Jadi untuk penilaian kan nanti di setiap materi itu kan ada beberapa tugas Bu ya. Misalkan Ya. Lampirkan screenshot, kemudian misalkan kalau tugas untuk tim itu kan membuat kelas, itu yang pertama. Yang kedua, memasukkan siswa ke kelas minimal 5 orang misalkan. Kemudian masukkan juga trainer sebagai guru. Itu kan sudah menjadi beberapa acuan untuk penilaian begitu Bu. Misalkan dia hanya buat yang terakhir kan memasukkan salah satu file untuk pengajaran misalkan. Nah, jika salah satunya tidak ada kan berarti penilaiannya di bawah 100 begitu. Tapi kalau lengkap kita bisa nilai 100 misalkan. Itu untuk penilaian. Kemudian tadi barangkali untuk yang pertemuannya atau mengadakan diseminasinya secara offline, tetap saja nanti pada waktu pengerjaan tugas peserta harus diarahkan ke online juga. Misalkan pada saat pembuatan Microsoft Suite itu kan tidak bisa pakai bor ya tetap harus mereka harus masing-masing menggunakan gadget atau laptopnya untuk kemudian mengerjakan Suite. Kemudian nanti yang dikumpulkan kan linknya begitu. Nah, Ibu mungkin nanti bisa merekap linknya saja, sehingga nanti bisa dipakai untuk laporan Ibu bahwa peserta ini sudah melakukan praktek sesuai misalkan seperti itu. Sementara itu Pak Asep tambahannya. Oke, baik Om. Gitu Bu Nuraini, mungkin ada lagi untuk flyer nanti kita coba ya. Jadi kalau pesertanya lebih dari 20 ya alhamdulillah ya. Ini hanya flyer itu membuktikan bahwasanya Bapak Ibu melakukan diseminasi dan penyebaran informasi lebih luas tentang Microsoft gitu ya. Nah, nanti bagaimana cara pembuatannya nanti saya akan coba simulasikan menggunakan aplikasi Canva. Ya, dari HP bisa, dari laptop juga nanti mudah bisa juga ya. Nanti buat aja sederhana, bisa juga pakai yang paling sederhana, yang paling mudah pakai PowerPoint gitu ya. PowerPoint itu paling mudah, nanti bisa Bapak Ibu praktekkan gitu ya. Cuman masukkan beberapa ini saja item, nanti tinggal di download bentuk JPEG gitu ya. Itu Ibu Nur, gimana ada lagi Ibu Nur? Waktu kegiatan apa harus pas tanggal 22 sampai 24 itu diseminasi? Karena ya, rencananya online, Pak. Ya, jadi begini Bu, jadi pada dasarnya Ibu saat yang penting saat pelaporan itu udah selesai. Nah, gitu kalau ya. Tanggal itu mau dipindahkan, monggo disilahkan selama tidak mengganggu kegiatan Ibu. Yang penting tanggal 29-30 itu sudah selesai gitu. Oh gitu ya Pak. Pak, saya boleh bertanya lagi Pak? Oke, silakan Ibu Laili. Ini kan kita merekrut peserta, kalau online kan kita pakai form ya Pak ya? Nah ini kan tinggal 2 hari lagi, besok kan sudah tanggal 19 ya Pak ya? Nah saya ini sudah ada namanya yang mau ikut itu. Apakah masih wajib menggunakan form atau tidak Pak? Pakai Excel aja Ibu ya, yang penting nanti ada beberapa yang harus dimasukkan di dalam form itu, misalnya nama lengkap, instansi, alamat, nomor HP, dan itu akun Gmail-nya untuk pengiriman akun Microsoft-nya nanti gitu.
Nanti yang penting itu ada semua ya. Nah, gitu. Jadi apa saja yang ada dalam form itu, jadi nanti nama lengkap, terus instansi, kalau mau dikasih jabatan boleh, kalau nggak apa-apa, instansi saja, asal, sudah itu nomor HP ya, WA, sudah itu sama akun Gmailnya untuk penyaluran akun Microsoftnya begitu. Itu yang wajibnya. Tapi kalau mau ditambah-tambah boleh, misalnya misalnya mau ditambah instansi, jabatan, asal, kabupaten, itu boleh ya. Nah, untuk alamat nanti kalau bisa dipisah antara kabupaten dengan provinsi gitu ya, kabupaten, provinsi dipisah. Karena ini untuk memudahkan pembuatan sertifikat nanti gitu ya. Itu Ibu. Jadi di Excel aja nanti yang dikirim ya. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Yang lain disilakan. Oke, baik. Sambil jalan, ada yang sudah membuat flyer belum? Belum Pak. Udah. Sudah ya, Ibu. Oke, Ibu Riri. Oke, bisa Iya. share screen. Nah, coba share screen. Sudah. Flyernya mana? Biar kita Flyernya ya buat motivasi teman-teman nih. ya. Kirimnya Share screen aja. Oke. Mana kemarin? Ya, ini udah bagus, Ibu. Luar biasa. Template yang dikasih Bu, yang dari Microsoft ya. Oke, bagus. Iya. Situ. Jadi pada flyer itu nanti ada 3 hal. Satu, logo Microsoft, kedua logo kegiatan, sudah itu nanti form pendaftaran, dan kalau misalnya di form pendaftaran itu nanti di bagian akhir sertakan form WA gitu ya. Saya akan coba simulasikan Bapak Ibu ya, untuk kita bersama. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ini salah satu form dari pengajuan akun yang pernah saya buat. Jadi ada nama depan, ada nama belakang, tapi kalau tidak nama lengkap aja nggak apa-apa, langsung nanti asal sekolah, alamat sekolah ya, sudah itu kabupaten, provinsi, nomor HP, WA, dan Gmail. Nah, ini jadi itu merupakan satu wajib dalam satu form gitu ya. Maaf, laptop saya mati lampu ini. Nah, jadi dalam form itu nanti di bagian akhir biasanya kan ada respon bagian akhir. Nah, itu sertakan link grup WA supaya mereka bisa masuk gitu ya.
Saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa menggunakan form dan mendownloadnya menjadi Excel gitu ya, dan memerapikannya. Biasanya nih kalau barusan di-download kan berantakan ya, berantakan. Nah itu mungkin Bapak Ibu sudah bisa merapikannya. Nanti setelah rapi silakan Bapak Ibu setor ke saya, ke trainer masing-masing. Yang ke Om nanti silakan kasih ke beliau, Pak Aris nanti kasih ke Pak Aris, Bu Linda kasih Bu Linda gitu ya, sesuai dengan master trainer masing-masing. Nah, terus Bapak Ibu, sebenarnya untuk mendapatkan 20 orang itu tidak perlu waktu lama gitu ya. 2 hari atau 1 hari udah cukup, asal kita di Facebook itu aktif, kita kirim ke grup WA, itu udah cukup. Kalau misalnya Bapak Ibu udah 20 orang aja, udah begitu udah 20 udah tutup gitu. Bisa juga, tapi nanti kemungkinan besarnya kalau 20 orang Bapak Ibu akan menyulitkan karena ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini yang bisa membuat kita agak repot. Mundur satu. Nah, ketika mundur satu, kita nggak punya cadangan. Sedangkan peserta wajib 20 saat dilaporkan. Nah, jadi kita juga harus menyiapkan cadangan itu. Minimal kalau 20 minimal, maka sekitar 30 orang itu yang harus kita masukkan. Nah, ketika 30 aman kita. Jadi kalaupun ada seleksi alam yang keluar segala macam, halangan segala bisa sampai hari H. Gitu ya. Yang terpenting Bapak Ibu, saat melakukan diseminasi, Bapak Ibu jangan segan-segan karena Bapak Ibu saat ini sudah menjadi trainer. Bukan lagi peserta yang diuji coba, bukan ya. Tapi Bapak Ibu sudah menjadi trainer, jadi harus pede bahasanya ya. Harus pede betul-betul menyampaikan itu. Dan ketika ada kendala langsung segera hubungi master trainernya masing-masing. Apa kendalanya? Gitu ya. Nah itu mungkin bisa kita berikan kemampuannya. Yang saya terkendala terhadap pembuatan sway seperti apa, mungkin ada yang lupa gitu ya. Nanti bisa dikomunikasikan langsung kepada master trainer masing-masing begitu. Mungkin Pak Om ada ingin yang disampaikan, silakan Pak Om. Sudah cukup barangkali Pak. Yang penting dilihat schedule-nya saja. Untuk pelaksanaan tidak mesti sama pada tanggal 22 sampai 24. Yang penting pada tanggal 30 sudah punya bahan laporan dan penentuan kelulusan Pak ya. Iya, betul. Ya, begitu. Oke, saya akan sedikit nanti memaparkan, ini sudah kembali lagi, tentang bagaimana cara buat flyer sederhana menggunakan PPT ya. Ini karena kita supaya nanti memiliki bahan untuk penjelasan. Yang belum dapat peserta ada di sini? Dapat semua ya peserta? Pak Budi sudah dapat? Alhamdulillah. Mau tambah nggak? Ya, karena memang masa sekarang ini banyak hal salah gitu ya. Oke, yang lain ada yang belum dapat? Kita bantu untuk menyebarluaskan.
ini ada berapa orang ya? Ada 12 orang, 10 berarti ya. Mas 10 orang dan 343 orang ya. Nanti Bapak Ibu kalau yang di sekolah, nanti kalau Bapak Ibu bisa menjadi trainer dan resmi menjadi trainer Microsoft, nanti bisa mengikuti kegiatan tahap selanjutnya. Jadi ya level 200-nya. Terus nanti juga sekolah bisa mendeploy atau dalam artian bisa menggunakan akun sendiri kerjasama sekolah dengan Microsoft. Itu salah kemarin dan gratis. Ya itu enaknya kalau kita sudah menjadi trainer. Ada yang ditanyakan? Silakan, Bapak Ibu. Ya, jadi share itu tadi, Pak. Oke. Tunggu laptopnya ini baru. Saya share ini ya, Pak. Oke, silakan, Pak. Oh. Ya, ini untuk player saja yang mudah dari apa? Buatnya di Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu. Ya. Kemarin buat udah kelihatan, Pak? Udah, sip, mantap. Ya. Jadi ini player pertamanya untuk pas kita bisa dijadikan untuk background pada saat pelatihan, Bapak Ibu ya. Nanti, nah ini barangkali untuk mengingat kembali bahwa dari Sumsel kemarin ada 5 trainer, Pak ya. Untuk trainer satunya Bu Indawati, kemudian trainer 2-nya saya sendiri, Om Amin, kemudian trainer ketiganya Pak Nuril, trainer keempatnya Pak Asep, dan trainer kelimanya Pak Aris. Jadi yang tadi di pilihan form tadi kelompok trainer itu berarti masuknya ke sini, Pak ya? Pak Asep? Yang di kelompok tadi masuknya berarti MS T123 tadi tergantung dari trainernya ya untuk kelompok. Ya, betul. Ya, kemudian barangkali Bapak Ibu juga perlu player untuk perkenalan nanti ya, tinggal dibuat saja juga di sini di Microsoft di slide selanjutnya. Kemudian juga kemarin saya buat jadwal pelatihan, kemudian misalkan hari Selasa kemarin kita Microsoft Educational Community, kemudian OneDrive, dan kemudian tugas 1, begitu saja. Jadi di sini dengan menggunakan PowerPoint ini kita bisa membuat flyer yang kita inginkan. Lalu untuk ininya tinggal kita save as saja. Save as di komputer kita, kemudian mau dijadikan misalkan JPG, kita jadikan JPG. Nah, nanti penyimpanannya akan diminta apakah akan disimpan satu halaman saja atau seluruhnya. Nah, itu tinggal dipilih Bapak Ibu sendiri ya. Misalkan yang mau disimpan cuma backgroundnya saja ya, berarti pilih nanti current page-nya aja yang disimpan menjadi JPG begitu. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi untuk player tidak usah bingung. Kita manfaatkan saja apa yang ada di di Microsoft ini. Ya, salah satunya dengan menggunakan PowerPoint. Itu sangat mudah sekali.
untuk buat apa flyer ini. Jadi untuk yang backgroundnya kan sudah banyak ya, Bapak Ibu bisa download atau nanti bisa dikirim juga Pak Asep ya, yang kosongan ini. Oke, siap. Nanti dikirim. Yang digital tinggal dikirim, nanti kemudian tinggal diedit saja. Ini nama saya juga cuman ditempel-tempel aja ini. Nama trainer, foto. Ini kan cuman menambah-nambahkan saja. Mungkin itu Pak Asep untuk tambahan pembuatan flyernya. Oke, terima kasih Master Om. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita akhiri kegiatan? Izin bertanya Pak Asep. Oke, silakan. Karena saya offline, jadi tidak wajib ya Pak ya menyebarkan flyer ya Pak. Bantu nyebarkan flyer gitu? Tidak wajib menggunakan flyer karena saya kan offline. Oh iya, oke. Tapi setidaknya Ibu memperkenalkan, maksudnya gini Bu, tujuan dari flyer itu bahwasanya memang di sekolah itu tuh ada trainernya, Mbak Ibu. Oh, gitu. Jadi ya tetap harus menyebarkan ke Facebook gitu ya Pak? Iya, minimal sekali jadilah. Yang artinya gini, memperkenalkan, ngasih tahu ke orang bahwasanya kita bukan sombong, bukan. Ini hanya sekedar memberitahu bahwasanya kegiatan itu betul-betul resmi dari Microsoft dan bukan abal-abal yang bahasanya hanya perorangan yang mengadakan gitu. Oh iya. Itu tujuan utamanya. Jadi nanti rekan-rekan guru lain nanti bisa mempercayai oh ini benar-benar kegiatan betul dari Microsoft begitu. Ya Pak, nanti kalau saya ada masalah nanti bisa tidak saya telepon langsung Pak Asepnya. Karena biasanya boleh. kalau ya agak lambat balasnya. Oke, silahkan, nggak apa-apa, silahkan. Izin ya Pak, makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Lebih baik lagi Bu, kalau offline flyernya justru dicetak ya. Betul, dicetak gitu dibuka. Pada saat pelatihan kan bisa ditempel di depan kelas misalkan. Oh iya. Ya seperti itu. Jadi bukan jadi background offline kan jadi background gitu ya. Nah kalau offline bisa saja Ibu cetak gitu ya, kayak buat apa namanya? Spanduk. Ya spanduk gitu. Bisa 2x1 meter misalkan, sehingga saat pelaksanaannya ya memang betul-betul resmi begitu. Itu salah satu dari tujuan flyer sebenarnya. Jadi saya rencananya seperti itu Pak. Jadi ada sehari saya akan kata Pak Asep tadi mencoba untuk menyampaikan secara tatap muka dengan teman-teman satu sekolah saya. Jadi hanya sehari. Kemudian sisanya saya akan mencoba secara personal saja mengajarkannya satu-satu seperti itu. Rencananya seperti itu Pak. Jadi pada saat sehari itulah saya akan bagaimana pembukaannya? Pembukaannya sendiri-sendiri ya Pak kalau offline? Atau bagaimana dari Microsoft? Pembukaannya dari sekolah itulah Bu. Ya, jadi saya rencananya mau mengajak kepala sekolah yang membuka, jadi seperti resmi sekali dengan dengan spanduk mungkin di belakang ya. Iya. Oh, disilahkan Ibu. Ya, seperti itu rencananya Pak ya. Iya, silakan itu. Yang lain? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya monitor aja dulu ya. Guru soalnya masih tenggorokan. Ya, luar biasa. Gimana Ibu kabarnya, udah mendingan? Alhamdulillah sudah negatif. Alhamdulillah, yalah. Ikut merasakan juga yang namanya COVID. Iya. Ya mudah-mudahan lah Bu. Oke, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, jadi sekali lagi untuk modul nanti saya kirim ke mana ya? Ke ini aja. Pak,
Dibuat grup apa? Grup Koordinator. Oke, nanti saya kirim ya. Nanti dikirim ke kelas masing-masing berarti ya. Iya, Yang iya. Dibuat grup trainer pengimbasan gitu. Ya. Trainer-trainer yang akan ini tergabung di situ, sekalian master trainernya juga dijadikan sebagai ini itu ya. Iya. Oh, oke. Siap. Jadi bisa koordinasi langsung lewat tim, Mbak. Oh iya. Oke, siap. Jadi kita akan buat grup WA dan perlu kelas Teams. Mungkin bagusnya di kelas tim, Pak, supaya misalkan seperti Bapak tadi ingin menyampaikan materi, kita langsung letakkan aja di tim di kelas. Oke, siap. Saatnya Bapak Ibu juga tinggal buka dari situ bisa, atau download juga dari situ bisa. Ya, jadi memudahkan kita untuk memberikan penugasan dan pemberian modul, Pak ya. Betul, Pak. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya akan merangkum Bapak Ibu. Sekali lagi tanggal 19 besok ya. Mohon setorkan nama-nama peserta dengan format tadi ya. Jika dia offline maka tetap dilaporkan dalam bentuk Excel. Ini itu akan untuk dibuatkan akun. Jadi nama, jadi sekolah, instansi, sudah itu alamat, sudah itu kabupaten, provinsi, dan HP, nomor HP, WA, dan akun Gmailnya, ya. Nah itu nanti dalam format Excel nanti dikirimkan ke trainer masing-masing. Nanti trainer masing-masing akan mengirimkan ke Microsoft untuk pembuatan akun Microsoft. Mungkin itu aja dulu Bapak Ibu. Nanti insya Allah kalau nggak hari ini besok modul dan kelas akan dibuatkan. Terima kasih untuk kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih Pak Om, Bu Linda yang sudah sempat hadir ini, dan Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada sore hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semua.